A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis kelima, masih tentang bab ikhlas yang menghadirkan niat di setiap perbuatan dan perkataan, baik yang tersembunyi atau yang tampak atau yang tersembunyi. Hadis kelima dibuka nih. Mulai bacain. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas, dan dari Abu Yazid yaitu Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, wa huwa, dan dia yakni Ma'an, wa abuhu, dan bapaknya yaitu Yazid, wa jadduhu, dan kakeknya yaitu al-Akhnas, sahabiyun, mereka semua sahabat. Ola, dia berkata, yakni Ma'an, kana abi, adalah bapakku yaitu Yazid, akhraja dananira, akhraja, dia mengeluarkan dananir, beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang dia bersedekah dengannya, fawadu'aha inda rajulin fil masjid, fawadu'aha, lalu dia meletakkannya, ini memberikannya, inda rajulin, di sisi seseorang laki-laki, maksudnya dia memberikan kepada seorang laki-laki fil masjid, di masjid. Fajitu, lalu aku datang, fa'akhadtuha, lalu aku mengambilnya, fa'ataituhu biha, lalu aku datang kepadanya dengan membawa dinar itu. Faqala, lalu dia berkata, yakni bapaknya di Yazid itu yang berkata, wallahi, demi Allah, ma iya ka'aratu, bukan engkau yang aku inginkan, ingin aku berikan maksudnya. Fa khasamtuhu, lalu aku bertengkar dengannya, yakni berdebat, berselisih, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, laka, bagimu, ma nawaita, apa yang telah kau niatkan, ya Yazid, wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, walaka, dan bagimu, ma akhadta, apa yang kau ambil, ya Ma'an, wahai Ma'an. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah ini, jadi kisahnya bisa siapa? Ma'an dan bapaknya Yazid, kan? Nanti sama-sama sahabat. Bapaknya yaitu Yazid memberikan bersedekah dengan memberikan dinar, beberapa dinar kepada seseorang di masjid. Lalu anaknya si Ma'an ngambil tuh dinar-dinar itu yang udah dikasih ke orang, diambil, terus datang bawa dinar-dinar itu ke bapaknya, terus bapaknya bilang, bukan kau yang aku ingin berikan. Dia berdebat, kemudian sampailah kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasul, bagimu apa yang telah kau niatkan, wah Yazid. Jadi yang telah dia niatkan kepada orang, dia mendapat ganjaran itu, walaupun uang itu diambil sama orang yang berhak untuk dinafkahi sama anaknya, kan diambil gitu kan sama anaknya. Tapi si Yazid itu bapaknya pahalanya udah dapat.
paling udah dapet. Nah kemudian apa namanya, si anak itu kok ngambil ya? Nah itu, boleh. Ada di sini ulama beristimewa hukum. Lihat aja apa namanya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin terkenal. Di antara faedah hadis ini bahwa seseorang boleh memberikan kepada anaknya dari zakat. Seorang bapak boleh berikan zakat kepada anak. Bisyartin, dengan syarat alla yakuna fi dzalika iskotun liwajibin alaih. Dengan syarat pemberian zakat itu bukan untuk menggugurkan kewajibannya. Kewajibannya apa? Menafkahi anak. Niat itu dia, masalah niat itu. Beda berarti. Apa ya? Berarti beda. Zakat sama menafkahi anak beda. Iya, arti begini. Kita boleh punya anak tuh yang memang anak itu masuk ke dalam apa namanya itu mustahik yang dia dalam Al-Quran itu, ya kan? Ya fakir gitu kan. Boleh memberikan zakat kepada anak, tapi niatnya bukan untuk menggugurkan nafkah dengan pemberian itu. Artinya, udah nih gue kasih anak aja, biar nanti gak usah ngasih nafkah lagi, kan udah ada dikasih dapat zakat atau zakat. Ini nggak boleh niat kayak begitu. Kalau mau kasih ke anak, ya niat aja zakat, udah kasih zakat. Nafkah tetap aja berjalan gitu, tetap memberi nafkah gitu. Jadi bukan untuk menggugurkan kewajiban nafkah, itu yang nggak boleh ya. Batas anak kalau udah nikah tetap anak tetap bisa dinamakan nafkah gitu. Anak, statusnya anak ini sampai dia meninggal juga anak statusnya. Ini nafkah baik boleh. Kalau masalah nafkah lain lagi itu, lain lagi. Kalau kasih ini gimana kalau misalnya kalau dipandang fakir ya boleh, tapi memang ini sifatnya mutlak ya, anak itu baik yang apa namanya itu yang udah bisa bekerja atau yang belum ya. Tapi kalau di sini zahirnya insya Allah tuh yang dipahami itu yang belum bisa bekerja gitu. Masih kan aja. Iya, atau dia udah bekerja tapi kurang. Iya, tapi bukan nafkah lagi, udah terlepas lah. Kalau nafkah itu buat anak yang masih dalam tanggungan gitu. Kalau dia udah menikah, udah ini bukan tanggungan lagi gitu. Ya, udah terlepas dia tanggung jawab nafkah itu. Nah kemudian itu ya, seseorang yang di sisinya itu ada zakat, kemudian dia ingin memberikannya kepada anaknya dengan sebab tidak menjadi dapat maka ini tidak mencukupi di anahu. Tadi saya sampaikan, kalau seseorang memberikan zakat itu untuk menggugurkan nafkah, maka ini nggak boleh gitu, nggak sah gitu maksudnya. Karena dia ingin memberi itu untuk menggugurkan kewajiban, ya kan? Ya makanya anak misalnya memberi zakat kepada orang tua, ya, kalau misalnya orang tuanya fakir boleh gitu. Tapi itu dia bukan untuk menggugurkan apa kewajiban nafkah. Ada di sini di dalam kitab kata tulis ini sebagai dalil bagi orang yang berniat bersedekah. Sedekah ada yang umum ya, zakat dan terusnya dan yang lain-lainnya misalnya, kepada orang membutuhkan, maka dia menghasilkan ganjaran, maksud dapat ganjaran walaupun diambil oleh orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah, atau juga diambil oleh orang lain gitu.
tetap dapat ganjaran. Misalnya contoh kita taruh tromol uang di tromol masjid, kemudian ada yang nyuri, contoh, nah, kita dapat tetap maksudnya. Ya. Jadi kan catatan itu niatnya ikhlas, gitu ya, bukan karena ria atau sum'ah, itu nggak boleh disingkirkan. Kadang-kadang kita udah berbuat ikhlas gitu ya, di tengah perjalanan muncul tuh godaan setan yang nyuruh kita ria. Kan terjadi kan kita kadang-kadang digodain sama setan ya. Udah ikhlas di awalnya, kemudian tengah-tengah muncul perasaan ria atau sum'ah. Ini kata ulama diteruskan, ditata lagi niatnya, artinya itu godaan setan. Godaan setan istighfar gitu. Diteruskan apa namanya? Artinya ditata lagi tuh niatnya diperbaiki kan. Itu godaan setan. Sama juga ulama tuh katakan orang pengen bersedekah nggak jadi karena takut dilihat orang. Ini juga sama ria juga sebenarnya. Dia meninggalkan itu karena orang. Itu ya sudah sekali. Maka itu dia memang sedekah untuk mendapatkan niat yang betul ikhlas, betul latihan. Kalau nggak terlatih berat, sedekah itu mesti dilatih. Makanya dalam Al-Quran sering kan disebutkan sholat dan zakat, sedekah gitu ya. Kalau sedekah hubungannya hablum minan nas, saling berbagi ya. Kalau bisa dipahami ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Coba dibaca pahami. Hadis berapa? 6. 6. Wa an Abi Ishaq. Wa an Abi Ishaq Sa'di bani Abi Waqqadin Maliki bani Uhaybi bani Abdi Manafi bani Rota bani Kilabi bani Murrata bani Kabi bani Lu'ayil Qurasiyyi Zuhriyyi radhiyallahu anhu ahadil asara al-mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waja'is tadabi faqultu ya Rasulullah inni qad balaghabi minal waja'i ma tara wa ana zumalin wala yarisuni illa banatun netate li afa'at tasaddaqu bisulusai mali qala la qultu fastataru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la qultu fasulusu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sulusu kasirun au kabirun innaka antaza rosataka akniya akhairun min antazarahum alatan yatakaffafu nan nasa wa innaka lan
tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajahallahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi ro'atika. Qala faqultu ya Rasulullahi ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan takhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallahi illa dadata bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharu na Allahumma amdi bi ashabi ijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil tak sini salah. Lakinal berarti lakinal baisu Salah. Baisa Sa'du banu Qaulata yarasilahu an mata bimak kata muttafaqun alaihi. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Johra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisi az-Zuhri, salah seorang dari 10 orang yang dijadikan masuk surga. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku untuk menjengukku saat haji. Aku ada karena sakit yang kritis. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, saya terkena penyakit seperti apa yang Anda lihat, dan saya memiliki harta tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Apakah aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Beliau berkata, jangan. Aku bertanya, setengah wahai Rasulullah. Beliau berkata, jangan. Aku bertanya lagi, sepertiga wahai Rasulullah. Beliau berkata, 1/3, dan 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, seraya meminta-minta manusia, dan sesungguhnya engkau tidak menafkahkan sebuah nafkah yang dengan nafkah itu engkau mencari ridha Allah, kecuali kamu diberi pahala atas hal tersebut sampai apa yang engkau jadikan di mulut istrimu. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku ditinggal setelah teman-temanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau melakukan suatu amal yang dengan amal itu engkau mencari ridha Allah, kecuali engkau bertambah derajat dan keluhuran, dan barangkali engkau ditinggal sampai suatu kaum mendapat manfaat darimu dan yang lain mendapat bahaya darimu. Ya Allah, luluskan untuk sahabatku ini hijrah mereka, dan jangan kembalikan mereka pada asal mereka, tetapi yang sedih atau Sa'ad bin Khawla. Rasulullah memberitahu ia bahwa ia mati di Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Kita ulangi ya. Wa'an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini nama yang dilihatkan Sa'ad itu. Ya. Malik. Ini Malik nama bagi Abu Waqqas.
bin ibni Uhaid ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyarah, salah satu dari 10 orang al-masyhudi yang disaksikan lahum bagi mereka bil jannah dengan surga radhiyallahu anhu. Sampai situ dulu kita bahas ya, dikit-dikit ya. Itu. Jadi ini kenapa disebutin silsilahnya nasab-nasab itu? Karena kepentingan dalam masalah ilmu hadis, ketika itu nasabnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketemu dengan Nabi itu pada apa namanya kilap gitu. Nasabnya ketemu dengan Nabi pada kakek itu yang namanya kilap. Kilap itu kalau ada ulama katakan boleh jadi ini kilap jamak dari kalbun. Kalbun itu anjing artinya. Bahasa Arab. Iya. Diambil dari kata kalbun, kilap. Artinya anjing. Boleh jadi dia masal dari kalaba yang maknanya memusuhi dengan terang-terangan. Ini kenapa ya? Pada masa Nabi itu banyak apa namanya orang-orang Arab Baduy pernah ditanya itu orang Arab Baduy pernah ditanya kenapa kalian menamakan anak-anak kalian itu dengan nama-nama yang jelek seperti anjing, serigala, tikun. Kemudian menamakan budak-budaknya dengan nama yang paling bagus. Misalnya Marzuk, yang dikaruniai rezeki, terus Robah, Bilal bin Robah, beruntungan. Namain anak namanya jelek, namain budak namanya bagus. Kemudian kata orang-orang Baduy, kami menamai anak-anak kami dengan nama-nama yang apa? Yang sangat-sangat dari banyak hewan, singa, terus apa lagi? Usama, apa? Kilap kayak ini contohnya. Untuk dipersiapkan menghadap musuh. Itu alasannya. Kenapa kok nama-nama apa namanya anak itu pada masa itu nama hewan yang sangat-sangat gitu dah, untuk menunjukkan keberanian dan dipersiapkan untuk melawan musuh gitu. Nah, tapi kalau menamakan budak dengan nama yang paling bagus, karena mereka beralasan karena budak itu adalah sesuatu yang dimiliki, itu alasannya, ya kan? Dengan sejarah gitu kan. Usama artinya singa, memang disebutkan untuk menghadapi musuh gitu. Jadi biar kita tahu alasannya. Orang kan bertanya-tanya kok nama apa ya? Nama hewan, serigala, diep dan yang lain-lainnya. Nah, kita lanjutkan. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini nasabnya bertemu dengan Nabi, yakni pada kakeknya yang bernama Kilab. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu dari orang yang dijamin masuk surga. Ini gimana? Coba kalau kita divonis masuk surga, makin malas ibadahnya apa makin rajin? Makin males. Kalau di sahabat beda, kan mereka dijamin masuk surga, malas apa namanya? Ya hal yang biasa maksudnya kan. Dan mereka tetap aja semangat dalam menjalani
ibadah, gitu ya. Kalau kita belum tentu sama seperti mereka. Ada 10 orang di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 itu Sa'id, Zubair, Sa'ad, Utsman, Amir, Ali, Ibnu Auf, Tolhah, dan Al-Umaroni atau Ali itu atau Umaroni, alam. Kemudian kita lanjutkan. Saat itu termasuk orang yang sangat berani, bahkan dijuluki itu pemanahnya Islam, ahli panah gitu ya. Berani. Kemudian dia berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangiku, ya'uduni, menjengukku, ama hajjatil wada', pada tahun haji wada', min wajain, lantaran sakit ishtaddabi, yang sangat bagiku. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i mataro. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah sampai bersamaku dari rasa sakit yang engkau lihat. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Ini berupa perbuatan Nabi menjenguk orang sakit. Di hadis lain ada berupa perkataan Nabi. Hukum menjenguk orang sakit itu fardu kifayah, sama seperti apa itu? Jenazah. Kalau nggak ada yang jenguk seorang itu Semuanya sekampung. Nih, Ocol yang sakit itu mungkin nih. Dosa sekampung. Nah, jadi disyariatkan dan bisa. Hukumnya fardu kifayah nggak wajib. Kalau nggak ada yang jenguk, Kalau ada juga dosa kampung. satu orang kan, satu orang udah mewakili gitu maksudnya. Kalau nggak ada yang jenguk, dia bebas, terlepas semuanya. Nanti kita bahas di bab apa namanya, bab sakit. Besar utamanya apa namanya, menjenguk orang sakit itu. Sakit apa nih kan? Kalau sakit demam doang? Iya, sakit yang ini deh, apa yang berat lah gitu deh. Yang aman. Nah, ini kan ini sakit itu berat ini, ya, sakit berat. Ya. Menjunjung pada tahun haji wada. Haji wada itu selalu tahun 10 Hijriah. Nah, kenapa dinamakan haji wada? Wada itu artinya apa yang namanya, perpisahan boleh. Karena Nabi dinamakan haji wada karena Nabi meninggalkan mereka atau meninggal mereka itu setelah haji wada itu. Kemudian dinamakan juga haji balak karena Nabi bersabda pada haji wada itu, balak al balak itu apakah aku telah menyampaikan, begitu. Ini dinamakan haji balak. Kemudian hajatul Islam dinamakan juga haji Islam. Nah, karena pada saat itu kaum muslimin berhaji dan tidak ada orang musyrik. Itu pada peristiwa haji wada, orang-orang musyrik itu sudah tidak ada lagi di Ka'bah ya. Kemudian fakultu, lalu aku berkata, siapa berkata nih? Saat Nabi Wakas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i mataro. Sungguh aku telah sampai bersamaku dari rasa sakit yang kau lihat, dari sakit yang kau melihat. Ini ngadu. Boleh mengatakan kepada orang saya sakit. Nah, ini dalilnya. Gitu. Tapi yang nggak boleh mengeluh dengan jalan tasakut itu, muka, maksudnya nggak terima. Itu nggak boleh. Kalau sekedar menyampaikan berita saya sedang
sakit itu boleh sakit, oh itu lagi sakit nih. Tapi kalau mengabarkan itu dengan jalan mengeluh, dia nggak menerima rasa sakit itu, nah itu yang nggak boleh, malah dosa, nggak sabar jadinya. Gitu. Nah, jadi hati-hati kalau sekedar mengabarkan rasa sakit aja nggak jadi masalah. Barangkali minta diobati, gitu kan, atau yang lainnya. Nah, dari kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ana zumalin, aku memiliki harta. Nah, perkataan zumalin itu menunjukkan harta yang banyak. Jadi ya. Nah, dari sini diambil dalil boleh mengumpulkan harta. Nah itu satu dalil dari lafaz ini, ya kan? Karena lafaz zumalin itu tidak dipergunakan melainkan untuk harta yang banyak, gitu. Nah, kita lihat wala yarisuni illa banatun li. Tidak ada yang mewaris hartaku kecuali seorang anak perempuanku. Tadi cuma punya anak seorang perempuan, namanya Aisyah. Afa atasaddaqu bisulusail mali. Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala, lalu Nabi bersabda, nggak boleh. Qultu, lalu aku berkata, fasyatru, boleh nggak setengah? Ya Rasulullah. Rasulullah nggak boleh. Faqala, lalu Nabi bersabda, nggak boleh. Qultu, aku berkata lagi, faslus ya Rasulullah, 1/3 boleh nggak ya Rasulullah? Qala as-sulus wasulus kasirun au adrun. 1/3 itu banyak atau besar, Rawi ragu banyak, maksud kalau 1/3 itu. Nah, tapi Nabi nggak menyangka ya, nggak mengatakan nggak boleh. Kalau tadi kalau 2/3 nggak boleh kata Nabi. Kalau setengah juga nggak boleh. 1/3 Nabi katakan 1/3 itu banyak, tapi Nabi tidak melarang. Nah, ada ulama dari kalimat ini, ya kan, beristimbat hukum bahwa berwasiat itu paling banyak adalah 1/3, nggak boleh lebih. 1/3 paling banyak, ya, nggak boleh lebih dari itu. Di bawah boleh. Nah, itu. Ya, 1/3 aja yang paling banyak. Kemudian kata Nabi, innaka antadara warasataka alniya'a, sesungguhnya engkau akan meninggalkan ahli warismu alniya'a dalam keadaan kaya, khairun min antadarahum, daripada kamu meninggalkan mereka alatan dalam keadaan fakir, yatakaffafunan nas, yang mereka akan meminta-minta kepada manusia. Segitu dulu. Jadi tadi berwasiat paling banyak berapa? Sepertiga. Nah, ini kalau hartanya dihabisin, gitu kan, mudah meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, itu tidak lebih baik. Yang lebih baik meninggalkan ahli waris itu dalam keadaan kaya, gitu ya. Islam nggak mengharapkan orang jadi kaya, gitu kan. Walaupun
mencari harta warisan gitu. Tapi itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang mereka akan meminta kepada orang begitu. Ya. Kita lanjutkan. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau landung fiko nafakotan, tidak akan menafkahi dengan satu nafkah tabtagi biha wajh Allah, yang kau mencari dengannya, dengan nafkah itu maksudnya dengan niat wajh Allah, mencari keridhaan Allah, illa ujirta alaiha, melainkan engkau akan diberi ganjaran atasnya. Itu ini dalam masalah nafkah ya, dalam beramal soleh sama aja. Yang diganjar itu adalah yang mencari keridhaan Allah. Amal soleh apa aja? Ya, kalau mencari keridhaan selain Allah maka tidak diganjar. Itu. Yang penting masalah niat ikhlas itu dia yang dari bawah ini. Hatta mata ja'alu, sampai apa yang kau jadikan sisi mro'atika, pada mulut istrimu. Nah ini makan urusan dunia apa akhirat? Dunia. Tapi kalau diniatkan mencari ridha Allah, dapat ganjaran. Itu. Cari ridha Allah gimana? Niat ikhlas. Ya Allah, ridha perbuatan aku gitu. Dengan misalkan apa namanya, memberi makan itu kita menolong orang, bisa menolong orang dan yang lain-lainnya. Sama kayak misalnya contohnya masalah apa? Gosok gigi deh. Itu perkara yang mubah-mubah aja ya. Sama memakan juga perkara mubah. Kalau mubah hukumnya apa? Dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dapat pahala, apa yang namanya berdosa. Tapi kalau diniatkan mencari ridha Allah, dapat pahala. Nah, itu pentingnya masalah niat. Tapi kalau nggak diniatkan mencari ridha Allah, nggak dapat pahala. Nah, itu ada ulama tuh istimbat hukum seperti itu. Dalam perkara masalah dunia aja ya, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, minta ridwan supaya Allah ridho terhadap perbuatan kita, itu kan, maka itu akan menghasilkan ganjaran pahala gitu. Nih, kita lanjutkan. Dia berkata, yakni saat bin Abi Waqqas, fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, aku akan ditinggalkan, yakni akan berpisah pada ashabi, yakni setelah mereka berpaling bersamamu, setelah mereka pergi bersamamu. Itu. Kemudian Allah ada berkata, nah Nabi bersabda, innaka lan tukhallafa, sehingga kau tidak akan ditinggalkan. Fatak malah amalan tabtagi bihi wajh Allah, lalu engkau beramal dengan satu amalan yang tabtagi bihi, yang engkau mencari dengannya, ini niatkan dengan amalan itu wajh Allah, mencari keridhaan Allah, illaz data bihi darajah, mereka engkau akan bertambah dengannya satu derajat, warifah, dan satu kemuliaan. Nah, jadi misalnya dulu ya. Wala'allaka, dan boleh jadi atau barangkali engkau antukhallafa, akan ditinggalkan, hatta yantafi'a bika, sehingga akan mengambil manfaat bika denganmu, akwamun, kaum-kaum, wa yudarra bika akharun, dan akan dibahayakan dengan sebabmu akharun yang lain. Allahumma amdi li ashabi, dan dia berdoa, ya Allah, amdi, sempurnakanlah di ashabi, bagi sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrah mereka, wala taruddahum, jangan kau mengembalikan mereka ala aqabikum,
di atas tumit-tumit mereka. Maksudnya jangan kembalikan mereka ke belakang tempat mereka tinggal. Walakin al-ba'isa Sa'du benu Khawla, akan tetapi yang sedih, yang sengsara, yang terakhir adalah Sa'ad bin Khawla. Yarfilahu Rasulullah SAW an mata di Makkah. Rasulullah sangat kasihan, menyayangi baginya bahwa dia mati di Makkah. Dan perkataan terakhir ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan rawi. Dia kita ulangi itu tadi tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi berkata, aku ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas enggak bisa ikut hijrah, gitu maksudnya, ya. Sedih dia nggak bisa ikut hijrah. Kemudian nggak bisa ikut hijrah sehingga dia menetap di Mekah, itu nggak bisa bersama Nabi ikut hijrah lagi dan berdiam di Mekah. Kemudian sedih Sa'ad bin Abi Waqqas nggak bisa ikut hijrah, boleh jadi dia khawatir nggak mendapatkan ganjaran atau pahala hijrah, begitu. Kemudian kata Nabi, innaka lan tukhallafa, sehingga kau tidak akan ditinggalkan. Fatak mala amalat tabtagi bihi wajh Allah illa zadatta bihi darajatan warifah. Ini yang sebagai tempat ini. Kau tidak akan ditinggalkan. Fatak mala amalan, lalu kau beramal dengan satu amalan yang mencari ridha Allah, maka akan ditambah satu derajat, yakni di surga, warifah, dan satu keluhuran. Yang lalu kedua kita bahas, orang yang tidak bisa ikut beramal, maka dia tetap mendapat ganjaran yang sama seperti orang yang mengerjakan kalau niatnya benar. Itu sehingga perkara ini nggak bisa ikut hijrah kan, tapi dia mau niat mau ikut hijrah, kalau nggak sakit, maka si saat ini mendapat ganjaran seperti orang yang berhijrah. Itu. Nah, kemudian Nabi katakan, kau tidak akan tinggalkan fakta malah amalan tak bertagi di wajah Allah. Nah, di sini lafaz amalan tadi nafaqah. Di sini lebih umum, amal soleh apa aja, amalan apa aja, baik yang bersifat dunia atau akhirat, yang disuruh niatkan mencari ridha Allah, maka akan diberi ganjaran dan akan ditambah satu derajat. Tadi di atas kan 7 juta kan, diberi ganjaran. Kalau ini tambah lagi, akan ditambah satu derajat, yakni di surga, dan rifah, diberi kemuliaan. Itu penting masalah niat ini dalam setiap amal, gitu kan. Nah, kemudian dari hadis ini, dari kalimat ini ada fadilah panjang umur. Jadi ini saat yang bagus ini usianya panjang, karena bisa menambah amal soleh. Tapi bukan berarti panjang umur itu menunjukkan kebaikan. Ada juga di dalam Al-Quran, itu di surat Fatir, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yastarikhuna fiha." Dan mereka, orang-orang kafir, berteriak di dalamnya, di dalam neraka maksudnya, berteriak sambil minta tolong, "Rabbana akhrijna." Ya Tuhanku, keluarkanlah aku dari neraka. Lanjutannya saya lupa lafaz itu. Kalau aku akan beramal soleh, kalau akan beramal bukan amalan yang dahulu kami kerjakan, menyesal di neraka, minta dibalikin ke dunia sehingga bisa beramal soleh walaupun hanya sebentar. Tapi Allah nggak kabulkan. Di ayat itu pasti kalau dikembaliin lagi
Gitu lagi. begitu lagi, mulai lagi. Nah itu. Nah kemudian Allah katakan awalam nu'ammirkum, bukankah aku berikan panjang umur kepada kalian tuh dari situ. Makanya kalau tak ada orang tabin berkatakan jangan terpedaya dengan panjang umur. Iya, kalau dalam apa namanya panjang umur ini itu dia selalu mengerjakan amal soleh seperti bab ini. Tapi kalau panjang umur kalau berbuat maksiat, nah itu tipu daya namanya. Ya, ya kita lanjutkan. Nah, boleh jadi kata Nabi kalau engkau akan ditinggalkan sampai saat beberapa kaum mengambil manfaat denganmu, yakni dalam urusan dunia dan urusan agama, ya kan? Dan yang lain, yakni orang-orang kafir, orang akan mengambil manfaat dari saat bin Abi Waqqas dalam masalah apa tadi agama dan dunia mereka, dan akan dibahayakan oleh yang lain, yakni orang-orang kafir dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas, karena mereka terbunuh sampai kepada neraka jahanam. Kemudian wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka ditawan, kemudian harta-harta mereka dan rumah-rumah mereka dijadikan harta ghanimah. Itu dimaksud apa namanya? Dengan perantaraan Sa'ad bin Waqqas akan memberi manfaat kepada kaum, yakni kaum muslimin, menolong agama mereka dan dunia mereka. Kemudian yang akan menjadikan bahaya dengan sebabmu, dengan sebab Sa'ad bin Abi Waqqas, yang lain yakni orang-orang kafir, maksudnya begitu. Nah, kemudian dia berdoa, Allahumma ya Allah, amdi li ashabi, sempurnakanlah hijrah sahabatku, karena nggak bisa ikut hijrah. Wala taruddahum ala aqwabihim, dan jangan mengembalikan mereka ke belakang. Itu. Lakin al-ba'isa, tetapi yang sedih, yang sengsara adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa dia sengsara ya? Katakan Sa'ad bin Khawlah. Rawi katakan dia mati di Mekah, ya kan? Mati di Mekah, yaitu yang Nabi sayangkan. Oh kenapa ya? Apa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak di ini nih, nggak di apa namanya itu? Nggak disedihkan lah, gitu. Ada apa ini dengan Sa'ad bin Khawlah? Nah itu. Pada ini berselisih pendapat ulama tentang kisah Sa'ad bin Khawlah. Ada yang katakan dia tidak berhijrah dari Mekah sampai dia mati. Beda sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tapi ada juga yang katakan Khawlah itu pernah berhijrah dan dia menyaksikan Badar, maksudnya ikut perang Badar. Kemudian pulang ke Mekah dan mati di Mekah. Nah itu. Ada juga mengatakan dia pernah berhijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua yang menyaksikan perang Badar dan lainnya. Itu ada berbeda pendapat di kalangan ulama, ya. Wallahu alam. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas nggak disayangkan, mesti nggak disedihkan seperti Sa'ad bin Khawlah. Ternyata benar ya kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya jujur gitu. Ya benar. Karena kalau pahala hijrah itu menghapus seluruh dosa, sama itu. Besar keutamaan hijrah. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran
niat mencari ridho Allah dalam perkara duniawi ataupun ukhrawi, dan supaya kita dapat ganjaran itu ya. Minum, makan, niat dari ridho Allah dapat ganjaran. Tapi kalau nggak niat dari ridho Allah, kan itu biasa ya, makan tinggal makan aja ya, sayang. Kalau kita tahu hari sini gitu maksudnya, kita makan kita niat mencari ridho Allah, dengan makan ini kita bisa nanti akan misalnya contoh menguatkan fisik kita untuk sholat misalnya dan yang lain-lain. Kalau senang mencari ridho Allah, baik ya, dalam hati Allah ridholah perumat kedua ini. Nah, itu akan mendapatkan pahala ilmu sekarang dari perkara yang sepele-sepele aja itu kan. Kami aktivitas sehari-hari apa mau project misalnya dari itu dapat pahala, dapat dunia juga, dapat akhirat juga itu. Berdoa juga sama aja. Ibadah. Dari ridho Allah. Iya betul, bukan maksudnya aktivitas yang sedang kita kerjakan itu niatnya menarik menjadi Allah, ya Allah ridholah bisa menarik ini. Nah, itu pahala. Bukan risiko gitu ya. Iya. Bukan risiko. Iya itu berdoa setelah itu. Ya. Nah, insya Allah segini dulu deh Bang ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.